Masya Allah, semoga bisa jadi inspirasi buat kita semua ya jamaah untuk senantiasa bersedekah, amin. Tapi Ustaz Syam, bener gak sih katanya nanti ketika hari hisab datang, sedekah yang kita berikan dan kita keluarkan pun juga akan dihisab. Padahal sedekah ya? Iya, kenapa begitu kan untuk kebaikan. Boleh penjelasannya dong Ustaz? Tabe guruku Ustaz Maulana Habib Utsman Betari serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 124. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ya'mal minas salihati min dzakarin aw وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. Barang siapa berbuat amal soleh min dzakarin laki-laki au untha perempuan wa huwa mu'min dengan keimanan dia orang beriman faulaika yadkhulul jannah maka mereka itulah yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala wala yuzlamuna naqira dan tidak akan terzolimi sedikit pun. Naqira dalam bahasa Arab itu berarti sebuah titik kecil. Ibu pernah makan kurma enggak Bu? Kurma. Pernah lihat biji kurma enggak? Biji kurma sebesar apa Bu? Segini ya, sekelingking ini ya, ujung kelingking. Nah di biji kurma itu kadang biji kurmanya enggak mulus. Ada titik sedikit, itu yang disebut nakir. Sesedikit apapun itu. Selalu tinggal di gigi saya. Sekecil itu Allah tidak akan zalim atas kebaikan hambanya. Artinya semua kebaikan akan dihisap sama Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan sedekah? Apakah sedekah itu dihisap? Betul, sedekah itu akan dihisap. Urusan harta akan ditanyai dari mana harta itu dan kemana. Meskipun untuk sedekah tetap ditanyai dari mana kau dapat. Banyak sedekahnya, tapi dari hasil korupsi. Subhanallah. Maka yang ditanyain bukan sedekahnya. Kenapa kok korupsi? Subhanallah. Begitu. Yang kedua, setelah sedekah hartanya aman. Dari mananya aman? Yang kedua ditanyai lagi. Setelah kau sedekah, kau sakitikah hatinya yang menerima? Atau kau sebut-sebutkah sedekahmu itu? Kalau kau sebut-sebut atau kau sakiti si penerima, maka tidak terhitung daripada sedekahnya. Jadi hisab yang dimaksud adalah dari mana dapat rezeki itu dan untuk apa dan bagaimana memberinya. Betul. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Sama-sama, penjelasannya. Betari. Boleh tepuk tangannya jamaah? Masya Allah. Ibu-ibu di sini suka sedekah enggak? Amin, alhamdulillah. Ini katanya Ustadz Maulana ada yang mau nanya ke jamaah yang di sini. Saya soal mau sedekah. nanya lagi ya. Jadi tidak melulu jamaah yang bertanya, kita yang bertanya. Betul. Karena kita masuk di segmen Ustadz bertanya. Kami menjawab. Wah, Mau tanya ke siapa Ustadz? Ini di mic-nya sebelah silahkan. kanan, sisi kanan. Nah, Jeng, jeng. saya kasih. Silakan berdiri. Perkenalkan diri Bu. Perkenalkan namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Dewi Kurayani dari Majelis Taklim Baitur Rahim Cianjur. Tepuk tangan. Masya Allah. Ibu, Ya Ustaz. pernah nggak Ibu memberitahukan informasi kepada teman-teman Ibu, tapi Ibu justru nambahin space seru? Pernah sih Ustaz, Ya. saya nambahin sesuai fakta, tapi saya juga kasih tambah dikit-dikit lah. Iya, supaya Bumbu-bumbu seru. supaya, Jadi tapi kan gimana supaya mereka percaya juga Apalagi Ustaz. ekspresinya Iya seperti itu. Coba dipraktekkan sama temennya. Intronya gini. Coba berdiri Bu. Berdiri Ya, Bu. coba Bu, Ya, contohin, coba contohin, praktein. Nanti Ibu Ibu cerita sama ekspresi temennya. ininya ya, Ayo, ayo, tanggapannya ayo, ya. ayo, ayo. Bener nggak ini? 1, 2, 3. Oh, ya. Gini loh Bu, kemarin kan saya kan ceritanya mau ngajak teman-teman saya ke sini, tapi Ya. katanya ongkosnya mahal gitu kan. Jadi tapi saya coba kan, enggak kok ini buat itu aja. Jadi Wah, murah tepuk kok. tangan dulu. Masya Allah. Luar biasa ya. Bener. Ingat ya, Iya. datang ke sini gratis ya. Tapi bagaimana Naik itu bisnya, Ustaz? Mak, bayar Semua kali. informasi, mohon maaf nih aku mau nanya. Ya. Semua informasi, omongan tadi itu dihisap juga enggak? Silahkan penjelasannya.
Mohon izin Habib dan Ustaz Sams. Masya Allah tabarakallah. Buat semuanya dengarkan. Ilmu yang kita miliki. Pengetahuan yang kita tahu. Informasi yang sudah kita terima. Akan diminta pertanggungjawabannya. Hati-hati. Setiap kalimat yang keluar dari ucapan kita. Bukan kita lagi yang miliki. Hati-hati bisa jadi tambah-tambahin sama orang. Makanya ada ilmu. Ini guru-guru kita yang menyampaikan siapapun. Kita ini membawakan materi, kajian atau apapun, tausiah, ilmu. Ini akan diminta pertanggungjawabannya. Seberapa lama kita berdiri di sini. Segitu juga lamanya nanti ditanya dari kemudian. Makanya hati-hati. Makanya ilmu itu ditanya dalam 4 sisi. Berapa Bu? 4. Ayo sama dong saya. Berapa sisi Bu? 1, 2, 3. Ada berapa sisi? 4. Yang pertama niatnya. Apa niatnya? Kamu niatnya karena Allah atau karena nafsu? Datang ke sini nuntut ilmu karena Allah atau karena masuk TV? Karena Allah. Apa sampai di situ? Tidak. Karena Allah. Oh baiklah kalau karena Allah. Kalau karena Allah ridho enggak? Benar. Jadi sudah saya berilmu karena Allah. Udah karena Allah. Berarti ikhlas ya? Ikhlas enggak? Maka dilihat keridhoannya. Itu yang kedua. Yang ketiga. Yang ditanya lagi. Kamu amalkan enggak? Jangan sampai punya ilmu disampaikan tidak diamalkan. Jangan sampai bagaikan lilin nerangi orang tapi dia sendiri yang habis. Mata kuluna limatab. Kenapa kau ucapkan lalu tidak diperlakukan? Guru saya melarang saya ceramah kalau belum tahajud. Jangan coba-coba bertausiah kalau tidak tahajud. Masya Allah. Minimal 2 rakaat. Itu kan ketiga, yang keempat apa Ustaz? Masih ada 1 lagi. Iya. 1 apa tadi? Niat. Niat. 2 Ikhlas. 3 Amalkan. amal. Yang keempat, apakah ilmu yang kau berikan itu yang kau dapatkan itu makin dekat sama Allah, Masya takut sama Allah Allah. atau tidak? Masya Allah. Jadi 4 ya gitu. Ada berapa Bu? 4. Masya Allah. Terima kasih Ustadz malam penjelasannya. Boleh tepuk tangan jamaah. Masya Allah. Tadi kan udah Ustadz Maulana nih nanya ke jamaah. Sekarang gantian ya. Mau nggak? Mau. Ya udah yuk kita masuk ke segmen tanya dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Yang sebelah sini dulu deh. Yang paling pertama tunjuk tangan ini. Masya Allah ibu hebat sekali yang paling atas. Silakan ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Rina dari Majelis Ta'lim Nurul Falah Sindang Sari Cianjur. Tepuk tangannya jamaah. Bertanya dong Ustadz. Boleh. Mohon izin mau bertanya kepada Habib Usman. Boleh Ibu silakan. Begini Habib, gimana caranya membuat pasangan kita bisa membantu meringankan pada saat hisab nanti, bukan malah memberatkan pada saat hisab nanti. Sekian dan mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib boleh langsung dijawab, silahkan. Afwan Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Betari. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bagaimana agar istri kita, anak-anak kita membantu kita meringankan beban kita, bukan memberatkan hisab kita. Gu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Didiklah anak-anak kita dengan didikan yang baik.
istri kita ajarkan sesuai dengan syariat agama. Apa yang dilakukan istri kita? Salatnya yang pertama kali. Apalagi yang harus dilakukan? Panggil guru agama, ajarkan dia baca Al-Quran. Ketika kalian gak mampu. Ketika kalian mampu, dudukan dia setiap habis sholat, maghrib ataupun isya, ataupun subuh, untuk belajar baca Al-Quran. Ajari dia, sehingga dia bisa baca Al-Quran. Terus apalagi, kalau kalian bisa didik dengan didikan agama, bismillah. Kalau gak bisa, panggil guru ngaji, ajarkan dia ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu akhlak, dan lain sebagainya. Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Didik mereka dengan didikan yang baik. Sama, anak kita juga sama. Didik mereka dengan didikan yang baik. Ajak ke masjid. Ajak ke majelis taklim. Ajak ke tempat menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar mengenal hukum-hukum Allah. Sehingga anak tersebut berada dalam kebaikan dan berada dalam lingkungan yang baik. Itulah gunanya orang tua terhadap istri dan anak-anaknya. Ajarkan mereka. Kasih tahu kepada mereka. Limadza yata'akhlaqul walad. Bagaimana seorang anak berakhlak? Biwaladin hasinin min sigareh. Dengan berakhlak yang baik dari kecilnya. Kalau kecilnya akhlaknya bagus, insya Allah besarnya bagus. Tapi kalau dari kecil akhlaknya gak bagus, sifatnya gak bagus, besarnya susah dengan akhlak yang baik, dengan sifat yang baik, dengan budi pekerti yang baik. Oleh karena itu wajib bagi orang tua untuk mendidik dengan didikan yang baik terhadap anak-anaknya. Zaman sekarang zaman canggih. Zaman semua orang bisa dengan mudah membeli handphone. Orang tua yang bodoh, orang tua yang tidak mengerti hukum Allah akan sembarangan berteman anaknya dengan orang-orang yang gak baik, bebas. Itu yang hancur. Dia main handphone dibiarkan, gak dilihat, gak dibatasin. Dia minta beliin ini, beliin itu, dikasih, diturutin. Ini yang membahayakan. Wajib bagi orang tua untuk mendidik anaknya dengan cara mengetahui apapun yang anak itu perbuat ketika berada dalam didikan dan jangkauannya. Main handphone, lihat apa yang kamu buka. Dan alhamdulillah saya mengajarkan anak saya nggak ada yang punya handphone satupun. Allahu Akbar. Kecuali dia yang lagi di pesantren. Itu pun dia bisa buka handphone sebulan sekali. Bisa telepon saya sebulan sekali. Tapi anak yang di rumah nggak ada satupun yang punya handphone. Mereka punya iPad dan punya laptop hanya untuk kepentingan sekolah, pulang ditaruh di meja. Nggak boleh disentuh. Nggak boleh disentuh. Sampai kapan dia boleh ambil lagi? Dicas sama mbaknya, dia boleh ngambil ketika berangkat sekolah sampai dia pulang sekolah lagi. Ditaruh lagi. Hanya untuk keperluan. Dan semua isinya sudah saya protect. Sudah diprotek. Dia hanya bisa melihat untuk apa? Untuk keperluan sekolahnya. Dan tontonan media sosial tidak ada di situ. Itu yang harus ditekankan kepada anak. Menjadikan anak kita anak yang baik, berada dalam jalan dan ridhonya Allah, yang menentukan keberkahan, kehancuran, dan kebaikan adalah bapaknya ataupun ibunya. Ketika bapak ibunya keras terhadap anak-anaknya dengan didikan yang baik, selamat dia. Masya Allah, tepuk tangan jamaah. Terima kasih banyak Habib penjelasannya. Ibu cukup jelas ya, alhamdulillah. Siapa lagi nih yang mau bertanya? Ayo tunjuk tangannya. Tunjuk tangannya, tunjuk tangannya. Kayaknya ibu-ibu yang jilbab biru, yang ini. Silahkan Ibu. Boleh Bu berdiri Bu? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Eva dari Majelis Taklim Baitur Rahim Cikidang Cianjur. Tepuk tangan jamaah, Masya Allah. Bertanya dong Pak Ustadz. Iya Ibu. Begini Pak Ustadz pertanyaannya. Ya. Apakah ada orang-orang pilihan yang memang Allah bebaskan tanpa hisab? Oh, adakah orang pilihan yang tanpa hisab? Ya. Mau tahu jawabannya? Mau. Ibu Ustaz mau tanya ke Sam, siapa? jawab. Oh iya. Oh, siap. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Ustadz siapa? Sekian dan terima kasih. Ustadz siapa? Ustadz Sam. Oh siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz langsung dijawab. Tapi Guru Pusat Maulana Habib Utsman Betari serta jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Qiyamah dari ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. Hari kiamat itu sudah pasti akan datang. Ayahsabul insanu allan najma'a idhamah. Manusia mengira kalau sudah hancur, selesai sudah. Padahal mereka akan dibangkitkan kembali dan ditanyai tentang amalnya ketika mereka hidup di dunia. Namun ternyata dalam Is'adur Rafiq ulama kita menjelaskan, menyimpulkan dari beberapa keterangan baginda Nabi SAW, karena hadis Nabi banyak, lalu beliau menyimpulkan beberapa orang yang ternyata di akhirat nanti terbebas daripada hisab. Siapa mereka? Yang pertama kata ulama kita, satu, orang yang diuji sama Allah lahirnya ini tidak sempurna lalu dia bersabar. Artinya lahirnya berbeda dengan orang lain. Mohon maaf, orang lain bisa melihat dengan matanya, dia mungkin dikasih ujian sama Allah tidak bisa melihat. Lalu dia bersabar atas ujiannya, tidak mengurangi khusyuknya ibadahnya, tidak mengurangi ibadahnya, maka ini orang tidak dihisap nanti di hari kiamat. Kenapa? Dikasih lahir tidak seperti manusia normal, tapi dia bersabar dan semangat ibadahnya melampaui manusia normal, maka ini tidak dihisap. Yang kedua, orang dalam perjalanan ibadah, berangkat ke Mekah, pulang dari Mekah, meninggal dalam perjalanannya, ini tidak dihisap. Subhanallah. Orang-orang yang ngajarin anak-anaknya kalimah la ilaha illallah. Jangan kasih semua ke guru ngajinya, usahakan ambil pahala. Ambil pahala orang tuanya yang ngajarin bismillah, orang tuanya yang ngajarin la ilaha illallah. Ini termasuk orang yang nanti tidak dihisap di akhirat. Ini disimpulkan ulama dalam kitab yang diambil daripada perkataan Nabi SAW. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ibu, ya sudah ya, mantap, alhamdulillah. Siapa lagi yang mau bertanya? Ayo. Ini aku masih penasaran nih, kayaknya jamaah di sini pada pengen nanya tapi malu-malu tunjuk tangannya. Ayo dong tunjuk tangan. Ibu yang paling atas konsisten sekali, Masya Allah. Kalau gitu ibu ini aja deh. Silahkan Bu. Silahkan Bu berdiri ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Lisda dari Majelis Taklim Baitur Rahim Cikidang Cianjur. Tepuk tangan dong untuk Ibu Lisda. Bertanya dong Pak Ustadz. Boleh. Alhamdulillah. Izin bertanya kepada Habib Usman. Boleh Ibu, silakan Ibu. Habib, mengapa hati nurani, pendengaran, juga penglihatan harus dihisab juga? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Habib dipersilahkan menjawab. Silakan Habib. Afwan, Maulana Ustaz Syam. Sang saka merah putih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Siapapun manusia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya perbuatannya, tapi matanya, lisannya, hatinya, pandangannya, kakinya, tangannya dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Banyak di antara mereka penghuni jahanam itu yang Allah ciptakan jahanam banyak daripada jin dan manusia. Lahum kulubun la yafqahuna biha. Yang hatinya tidak digunakan untuk mengingat kepada Allah.
Yang hatinya jauh daripada Allah. Yang hatinya tidak sesuai dengan apa yang telah dia dapatkan. Hatinya keras. Hatinya tidak lembut dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Hatinya nggak cenderung kepada Allah. Di luar bagus, baik lisannya semuanya. Tapi hatinya, Allah lihat hatinya, bukan lihat semuanya. Lihat hati dulu nomor satu. Ketika hatinya karena Allah, mencari ridhonya Allah. Dan berharap akan pertolongan Allah. Berharap akan ampunannya Allah, selamat dia. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Dan juga bukan hanya hati yang dilihat sama Allah. Mata kalian. Kebanyakan main media sosial. Ya kan? Kebanyakan lihat di zoom, cari lagi. Mata kalian dipintai pertanggungjawaban sama Allah. Digunakan untuk apa? Bukan baca Quran, bukan melihat kebaikan, memandang wajah orang alim, memandang wajah orang soleh, menjadi keberkahan. Tapi digunakan untuk maksiat. Jangan sampai melihat yang tidak baik. Akhirnya mendapatkan sebuah kehancuran dari Allah Subhanahu wa taala. Walahum adhanun la yasma'una biha. Kupingnya dipakai buat apa? Ternyata kupingnya dengerin lagu-lagu. Ya kan? Udah gitu lagunya lagu-lagu apa lagi? Aduh, summa naudzubillah. Nyanyi hukumnya apa? Ya kan? Hati-hati. Jangan sampai kuping kita digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Dengerin Al-Quran. Dengerin kebaikan. Dengerin nasihat agama. Ini yang benar. Jangan sampai apa? Jangan sampai dikatakan kalian ketika mengalami sebuah kehancuran, matanya digunakan tidak baik, hatinya digunakan yang tidak baik, kupingnya digunakan yang tidak baik, perbuatannya menjadi perbuatan yang enggak baik. Ulaika kal an'am bal hum adall, ulaika humul ghafilun. Dia lebih rendah daripada binatang ternak. Lebih rendah, lebih hina. Ingat, kita sebagai hamba Allah, ayo kembali kepada Allah. Gunakan kebaikan semua itu untuk berada dalam jalan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mendapatkan keselamatan. Amin. Nah, berarti suka zoom nggak? Zoom. Nah, Habib, berarti semua anggota tubuh kita itu nanti di akhirat akan dihisap ya. Sudah jelas ya tadi penjelasan dari guru-guru kita. Masya Allah, jadi jangan kemana-mana ya jamaah yang di rumah. Setelah yang satu ini kita akan kembali lagi. Tetap di Islam itu indah, jamaah oh jamaah. Alhamdulillah.